Film diawali di negara Kamboja, dan terlihat seorang gadis desa yang akan pergi ke kota untuk menemui bos barunya. Sesampainya di kota ia disambut oleh calon majikannya, yang langsung membawanya pergi menggunakan sebuah mobil. Namun ketika di perjalanan gadis itu malah diberikan sebotol minuman, yang seketika saja membuatnya harus tak sadarkan diri. Hingga terungkap kalau gadis itu akan dijual untuk dijadikan sebagai wanita penghibur, dan kemudian ia diikat di sebuah ranjang. Kemudian adegan berpindah kepada seorang polisi bernama Tony, yang mendapatkan misi untuk memberantas semua mafia penjual wanita di negara Kamboja. Dan saat itu Tony berpura-pura akan membeli wanita di suatu tempat, dan ia disuguhkan dengan gadis yang di awal film tadi. Lalu tak lama dan setelah Tony mendapat celah dan kesempatan, tanpa ragu inilah yang dilakukannya. Pada akhirnya Tony yang gagah berhasil menghabisi mereka, dan ia langsung memberi uang sembari menyuruh gadis itu untuk pergi. Di tempat lain tepatnya di negara Rusia, kita diperkenalkan kepada seseorang bernama Victor, yang merupakan bos besar para mafia perdigingin manusia internasional. Dan di sini, Victor sedang membicarakan bisnis haramnya itu, dengan ketiga anaknya yang bernama Goran, Ivan dan juga Andre. Namun saat itu Victor juga mengatakan kalau satu anaknya lagi yang bernama Janko, tidak bisa datang karena sedang sibuk di Kamboja. Di sisi lain kita juga diperkenalkan dengan seorang pria bernama Nick, yang merupakan ketua sekaligus sesepuh FBI yang sangat gagah. Di mana Nick dan para anggotanya ini sedang merancang sebuah rencana, untuk menangkap Victor si bos mafia, karena mereka mendapat informasi kalau Victor akan melakukan transaksi di sebuah pelabuhan. Tak lama sesampainya di pelabuhan Nick dan anggotanya pun masuk secara diam-diam, dan terlihat juga Victor dan Andre yang dikawal oleh beberapa anak buahnya. Namun saat itu Victor harus dibuat amat sangat murka, setelah mendapati kalau wanita-wanita yang ada di dalam box kontainer sudah tak bernyawa akibat kekurangan udara. Sementara di sisi lain Nick dan pasukannya berhasil masuk ke dalam, lalu tanpa banyak waktu mereka pun mulai beraksi. Pada akhirnya beberapa anak buah Victor berhasil diratakan, sehingga yang tersisa sekarang hanya Victor dan Andre saja. Dan di sini Andre yang sok jago mencoba untuk melakukan perlawanan, namun pada akhirnya Andre juga tiwis di tangan Nick yang gagah. Sementara Victor yang melihat sang anak tewas ia pun tak bisa berbuat apa-apa, hingga ia berhasil ditangkap, dan dibawa ke kantor FBI untuk diinterogasi. Tak lama sesampainya di kantor Victor yang ditemani oleh pengacaranya, ia langsung diinterogasi oleh atasan Nick yang ada di FBI. Namun setelah melakukan interogasi Victor malah dibebaskan, karena ternyata beberapa pejabat negara dan atasan Nick di FBI, telah mendapat sogokan dari Victor. Kemudian adegan beralih ke Kamboja, dan memperlihatkan Tony yang sedang berada di sebuah bar, untuk menunggu informasi dari seorang wanita yang bernama Min. Diberitahu kalau Min ini merupakan pacar Tony, yang sekarang berpura-pura bekerja di bar itu, agar ia bisa dengan mudah memata-matai Janko alias anak Victor. Dan diberitahu juga kalau bar tersebut ternyata milik Victor, yang dikelola oleh Janko untuk melakukan transaksi atau bisnis haramnya. Lalu di sana Janko pun mendapat kabar mengenai Andre saudaranya yang telah tewas, sehingga membuatnya sangat marah dan berjanji akan melakukan balas dendam.
Kembali lagi kepada Nick yang baru sampai di rumahnya, dan ternyata Nick mempunyai anak gadis yang bernama Sofia, dan istri tercintanya yang bernama Linda. Lalu tak lama Nick mendapat telepon dari seseorang, namun ketika diangkat tiba-tiba akibat dari ledakan itu Nick dan istrinya pun terluka parah, dan di saat yang sama terlihat dua orang pria yang mendekatinya. Dan ternyata, mereka adalah Goran dan Ivan putra Victor, yang sengaja melakukan ini untuk membalas kematian saudaranya yaitu Andre. Lalu dengan rasa penuh dendam dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menghabisi Linda istri Nick dengan sangat brutal. Hingga tak lama terlihat Sofia yang ternyata masih selamat, namun mereka membawa kabur Sofia untuk diperjualbelikan. Keesokan harinya dan setelah Nick dibawa ke rumah sakit, ia didatangi oleh atasannya yang bernama Castello, dan rekannya yang bernama Eddie. Di sini Castello mengatakan kalau istri Nick tidak bisa terselamatkan, sementara Sophia putrinya diculik oleh mereka. Bahkan Castello juga meminta Nick untuk tidak melakukan balas dendam, dan menyerahkan semua masalah ini kepada pihak polisi. Kemudian Nick yang tahu kalau kepolisian tidak dapat diandalkan, ia pun memutuskan untuk kabur dari rumah sakit, dan berencana akan membalaskan dendamnya seorang diri. Dan di sini Nick bergegas kembali ke rumahnya yang sudah hancur, untuk mengambil beberapa persenjataannya yang masih tersisa. Tak lama Nick langsung mendatangi kedutaan Rusia, lalu menghabisi mereka semua karena ternyata merekalah yang telah menerima uang suap dan membebaskan Victor. Lalu setelah itu Nick mendapatkan informasi tentang keberadaan Victor dan anak-anaknya, yang sekarang sedang berada di Kamboja. Hingga saat itu Nick yang gagah pun langsung OTW ke Kamboja, untuk membalaskan dendamnya dan sekaligus menyelamatkan Sofia putrinya. Kembali lagi ke Kamboja, dan terlihat Victor yang sedang berbincang dengan kedua anaknya, mengenai bisnis haramnya yang akan ia wariskan kepada mereka. Namun di sini terlihat Victor yang sangat kecewa, karena lagi dan lagi Janko tidak ada di sana. Lalu tak lama Victor menemui pejabat setempat, untuk meminta perlindungan karena ia akan pensiun dan akan menetap di Laos. Di sisi lain memperlihatkan Eddie yang ternyata sudah berada di Kamboja, dan sekarang ia sedang bersama Tony. Di sini Eddie menunjukkan sebuah video ketika Nick menghabisi semua orang di kedutaan Rusia, dan mengatakan kalau Nick terkena gangguan jiwa akibat keluarganya telah dihabisi. Dan sebelum Nick menghabisi lebih banyak korban lagi, Eddie meminta Tony untuk membantu menangkap Nick, karena sekarang Nick sedang menuju ke Kamboja. Hingga singkat waktu dan ketika Nick sudah berada di bandara Kamboja, ia pun langsung diburu oleh Eddie dan juga Tony. Dalam situasi itu Eddie dan Tony pun memutuskan berpencar, namun Eddie malah menimbik satu teman Tony hingga membuatnya tiwis seketika. Bahkan di sini Eddie juga dengan sengaja melukai dirinya sendiri, lalu ia langsung melemparkan pistol yang dibawanya ke arah Nick. Dan hal tersebut sengaja ia lakukan agar Nick berasumsi kalau Eddie membantu dirinya, karena kita tahu kalau mereka adalah rekan di FBI. Lalu tak lama terlihat Tony yang datang, dan ia menyangka kalau temannya telah dihabisi oleh Nick, sehingga membuatnya sangat murka lalu mengejar Nick. Setelah kejar-kejaran cukup lama Tony pun berhasil menangkap Nick, hingga mereka harus berduel dengan tangan kosong. Pada akhirnya Nick yang memang sangat gagah, ia dapat dengan mudah mengalahkan Tony, lalu segera pergi dengan mencuri sebuah mobil. Beberapa saat setelah itu ketika Tony dan Eddie kembali mencari Nick, Tony mendapat kabar dari Min, kalau saat ini Nick sedang berada di bar tempatnya bekerja. Dan itu artinya sekarang Nick sedang mengincar Janko putra Victor, namun terlihat Eddie yang sangat penasaran, dengan orang yang selalu memberi informasi kepada Tony.
Bahkan di sini Eddie juga sempat menulis angka di tangannya, lalu tanpa menunggu waktu lama mereka pun pergi ke bar tersebut. Be careful. Kembali kepada Nick yang sedang mencari keberadaan Janko, dan di sana ia melihat satu anak buah Janko yang sedang saling mengasah. Di sini Nick langsung mencekik dan menanyakan keberadaan Janko, namun pria itu malah terus menantang Nick, sehingga membuatnya marah dan langsung menghabisinya. Setelah itu Nick yang melihat kalau Tony sudah berada di bar tersebut, ia pun mencoba kabur ke sebuah gudang padi, namun Tony yang melihatnya langsung mengejarnya. Lalu setelah Tony berhasil memojokkan Nick, terlihat Nick yang menyandra satu orang yang membuat Tony tidak bisa menembaknya. Namun saat itu si pemilik gudang padi itu menumpahkan padi kepada Nick, sehingga Tony yang melihat kesempatan itu ia langsung menyerang Nick. Dalam pertarungan ini terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun saat Nick terjatuh ia berhasil mengambil pistolnya dan menodong Tony. Namun di sini terlihat Nick yang memilih tidak menghabisi Tony, dan ia malah membelokkan tembakannya ke sebuah tiang listrik. Yang jelas saja hal itu membuat Tony langsung berpikir ada yang salah, karena kalau Nick orang jahat maka seharusnya Nick menghabisinya. Lalu beberapa saat setelah itu terlihat Eddie yang datang membantu Tony, namun sembari secara diam-diam mengambil ponsel milik Tony. Tak lama kemudian ketika Eddie sedang sendiri, ia pun membuka ponsel Tony, dan ternyata angka yang ditulisnya tadi merupakan angka jam panggilan terakhir di ponsel Tony. Dan dengan begitu Eddie berhasil menemukan nomor yang selalu memberi Tony informasi, dan mengetahui kalau orang itu adalah Min pacar Tony, yang sedang berpura-pura bekerja di salah satu bar milik Victor. Lalu Eddie langsung menghubungi Ivan salah satu putra Victor, dan ia memberitahukan kalau Min adalah mata-mata Tony, yang selalu memberikan informasi kepada Tony. Hingga mulai dari sini terungkaplah sebuah fakta, kalau Eddie ini adalah agen FBI licik yang sudah lama bersekongkol dengan Victor. Kembali lagi kepada Nick yang sekarang sudah berada di lokasi Janko, yang lokasinya berada tepat di belakang bar tersebut. Di sini Nick bersembunyi di ruangan dengan gadis-gadis culikan Janko, namun tak lama terlihat dua anak buah Janko yang masuk untuk mencoba menyalurkan singkongnya. Lalu Nick yang melihat hal itu ia pun mencoba menghabisinya dengan tangan kosong, dan hal itu agar tidak memancing anak buah Janko yang lainnya. Namun sialnya satu gadis sandraan itu malah menembak anak buah Janko, sehingga membuat Janko dan anak buahnya yang lain segera mendatangi tempat tersebut. Pada akhirnya Nick mampu menghabisi semua anak buah Janko, sementara Janko yang terpojok ia mencoba kabur dari sana. Lalu Janko melihat Ivan dan Goran yang menghampirinya dengan sebuah mobil, sehingga ia langsung meminta bantuan kepada mereka. Namun saat itu Ivan malah menembak Janko atas perintah Victor, karena Victor kesal kepada Janko yang dianggap sudah tidak menghargainya. Di balik itu terlihat Nick yang berhasil ditodong oleh Tony, karena Tony masih menyangka kalau Nick yang menghabisi rekannya waktu itu. Nick yang merasa terpojok akhirnya ia menceritakan apa yang terjadi, kalau sebenarnya semua itu adalah rencana licik dari agen Eddie. Namun di sini Eddie yang mengetahui kalau kebusukannya akan terbongkar, ia pun segera menembaki mereka berdua dan mencoba kabur dari sana. Sementara Tony yang sudah mengetahui fakta sebenarnya, tanpa ragu ia langsung mengejar Eddie, hingga baku hantam antara mereka pun terjadi. Pada akhirnya Tony yang amat sangat lincah, ia dapat melumpuhkan Eddie dengan jurus tendangan Muay Thai andalannya. Dan dalam kondisi itu, Eddie mengatakan kepada Nick kalau semua ada harganya, hingga kemudian Tony langsung menimbik Eddie sampai pindah alam. Setelah itu Nick yang sangat gagah pun langsung mendatangi Janko yang tertembak, karena ternyata Janko sendiri belum tilis.
Dan di sini, Nick lantas menanyakan di mana lokasi Victor saat ini, hingga Janko yang sekarat akhirnya ia mau memberitahukan, di mana keberadaan Victor sekarang. Hingga mulai saat ini Nick dan Tony pun akhirnya memutuskan akan bekerja sama, dan tidak lain untuk memburu Victor si bos mafia. Di balik itu Victor sendiri ternyata sedang menyandra Min, sembari melakukan hal nakal dan mengatakan, kalau Min bukanlah barang bagus dan tidak layak untuk dijual. Lalu tak lama terlihat pejabat setempat yang sedang menyiapkan sebuah helikopter, dan tidak lain agar Victor bisa kabur dari sana. Victor. What deal? Di sisi lain dan ketika Min akan segera dipindah alamkan, terlihat Tony yang datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Min. Bahkan di sana juga terlihat Nick yang langsung menembakkan rudal ke arah Victor, sehingga membuat beberapa mobil di sana meledak. Kemudian Ivan yang sok jago pun mencoba menodongkan pistol kepada Min, dan hal itu sengaja ia lakukan agar Tony akan menyerah. Namun di sini Min dapat melepaskan diri dari tangan Ivan, sehingga Tony langsung menyerang Ivan dengan jurus Muay Thai andalannya. Pada akhirnya Tony yang memang sudah sangat terlatih, ia pun dapat dengan mudah menghabisi Ivan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sementara Nick yang berusaha menembaki helikopter yang ditumpangi Victor, ia berhasil menimbik pilot heli itu, sehingga membuatnya jatuh. Kemudian ketika Nick mendekat ke arah heli yang terjatuh itu, tiba-tiba saja ia diserang Victor, hingga aksi baku hantam pun terjadi lagi. Di tengah pertarungan Nick menanyakan keberadaan Sofia putrinya, namun Victor malah menjawab kalau Sofia adalah barang yang bagus, dan Nick tidak akan pernah menemukannya. Mendengar jawaban itu seketika saja membuat Nick menjadi lengah, sehingga Victor yang merasa ada kesempatan langsung menusuk Nick. Lalu sembari menahan sakit Nick berusaha mencabut pisau yang tertancap itu, lalu dengan cepat balik menusuk Victor hingga membuatnya tiwis saat itu juga. Beberapa minggu setelah itu terlihat Tony yang saat itu memberikan sebuah berkas, mengenai di mana keberadaan Sofia kepada Nick. Dan setelah itu kini mereka pun akhirnya berpisah, di mana Tony sekarang akan hidup bahagia bersama Min, sementara Nick sendiri akan terus mencari Sofia putrinya. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.